Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Indralaya yang beranggotakan saya Agustina Wulandari. Saya Dede Anggraini. Saya Wulandari Safitri. Saya Musdalifah Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang aplikasi teknologi DNA. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam memahami materi tentang aplikasi teknologi DNA. Materi singkat. Penemuan teknologi DNA membuat kegiatan analisis dan rekayasa genetik semakin berkembang, khususnya dalam bidang-bidang yang telah lama mempraktikkan pemodelan dan analisis genetik seperti kedokteran, pertanian, dan industri. Pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan terus mengalami kemajuan yang pesat. Saat ini sedang berkembang pengobatan berbasis informasi genetik atau DNA karena diketahui setiap orang memberikan respon yang berbeda terhadap obat yang digunakan secara umum. Dalam bidang ilmu biologi, teknologi DNA berkembang pesat diantaranya sebagai alat untuk menggali keanekaragaman dalam tingkat gen. Teknologi DNA berperan penting dalam konservasi karena kepunahan spesies yang semakin banyak jumlahnya. Keberadaan spesies baru yang belum dikenal sebelumnya dapat dengan cepat dideteksi dengan teknologi DNA. Prosedur percobaan 1. Cari dan pahami materi mengenai aplikasi teknologi DNA. 2. Jelaskan materi mengenai aplikasi teknologi DNA. 3. Rekam video saat penjelasan materi tersebut. 4. Edit dengan semenarik mungkin. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Adapun aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, forensik, dan pertanian. Yang pertama, aplikasi rDNA dalam pengobatan. Ada banyak penerapan teknologi DNA dalam bidang pengobatan. Salah satu yang paling terkenal adalah teknologi DNA rekombinan dalam sintesis insulin manusia. Hormon insulin ditemukan pada tahun 1921 pada pasien diabetes. Kadar gula yang meningkat disebabkan oleh gangguan produksi insulin dan diobati dengan insulin yang berasal dari kelenjar pankreas hewan. Insulin yang paling mirip dengan manusia adalah insulin sapi. Meskipun insulin sapi mirip dengan insulin manusia, komposisinya sedikit berbeda. Akibatnya, sejumlah sistem kekebalan pasien menghasilkan antibodi terhadapnya, menetralkan tindakannya, dan menghasilkan respons inflamasi di tempat suntikan. Ditambah dengan efek buruk insulin sapi, ada kekhawatiran akan komplikasi jangka panjang yang terjadi dari penggunaan reguler. 2. Aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Dalam bidang forensik, aplikasi teknologi DNA biasanya dipakai oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau sejenisnya yang berguna sebagai alat bukti atau DNA yang dapat diidentifikasi dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara atau TKP. Selain identifikasi penjahat, profil DNA juga dapat digunakan untuk menyimpulkan jika dua atau lebih individu adalah anggota dari keluarga yang sama. Jenis tadi ini disebut analisis kekerabatan dan aplikasi utamanya sehari-hari adalah dalam pengujian paternitas. Analisis DNA dalam identifikasi tersangka kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan pasti meninggalkan jejak DNA-nya yang dapat meliputi rambut, bercak darah, dan bahkan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA cukup untuk dideteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR. Analisis profil DNA ini dapat digunakan pada perkara lama maupun perkara baru, tidak terbatas waktu. Genom manusia kurang lebih sama pada setiap orang, sekitar 99,9%. Jadi analisisnya akan membedakan 0,1% sisanya. Perbedaan ini pada polimorfisme. Sisi polimorfik yang digunakan sebagai penanda DNA dalam pemetaan genom meliputi RFLPS, STR, dan SNPS.
Sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi. Ini adalah metode pertama untuk menggunakan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorfik, tetapi pada jenis variasi yang berbeda dalam genom manusia yang disebut sekuens berulang yang tersebar variabel hiper. Menyiapkan sidik jari DNA. Sidik jari bisa saja terdapat pada amplop yang dijilat, cucian kotor, puntung rokok, air liur, dan lain-lain. Sampel harus dijaga seteliti mungkin. Gunakan sarung tangan, gunakan instrumen sekali pakai, hindari berbicara dan bersin, hindari menyentuh sampel dengan kulit Anda, keringkan barang bukti sebelum dikemas agar jamur tidak tumbuh. Contoh sampel, 1 ml darah segar utuh, sel darah putih yang ditreatment dengan EDTA. Restriction Fragment Length Polymorphisms atau RFLP. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, perubahan pada sisi pengenalan akan menghasilkan fragmen panjang yang berbeda dalam restriksi. Satu individu memiliki dua sisi restriksi untuk enzim ECOR1. Itu berarti ECOR1 akan memotong fragmen DNA ini dua kali. Dua pemotongan menghasilkan 3 fragmen yang diberi label di sisi sebagai A, B, dan C. Pada individu 2, sisi pengenalan pertama tidak ada. Enzim restriksi ECOR1 hanya akan memotong 1 kali dan menghasilkan 2 fragmen D dan C. Yang ketiga, shorten blot. Langkah pertama dalam mempersiapkan shorten blot adalah memotong DNA genom dan dijalankan pada gel agarosa. Langkah selanjutnya adalah mentransfer fragmen DNA beruntai tunggal ke membran. Langkah selanjutnya adalah menghibridisasi probe DNA berlabel radioaktif ke urutan spesifik pada membran. Langkah terakhir adalah mengekspos membran berlabel radioaktif ke selembar film besar. Anda hanya akan memvisualisasikan pita di mana probe dihibridisasi dengan DNA. Tanaman rekayasa genetika komersial telah memberikan manfaat dalam produksi tanaman, tetapi ada juga sejumlah produk yang akan memberikan kontribusi lebih langsung terhadap kualitas makanan, lingkungan yang bersih, produksi farmasi, dan pakan ternak. Contohnya adalah nasi dengan kadar zat besi yang tinggi, pisang yang dapat dipanen lebih awal, dan sebagainya. Adapun hasil dari tanaman transgenik meliputi bawang tanpa air mata, kembang kol warna-warni, mawar biru, tomat tahan lama, dan ubi ungu. Kesimpulan, aplikasi teknologi DNA dapat diterapkan pada bidang forensik, pengobatan, dan juga pertanian. Pada bidang forensik terbagi menjadi dua, yaitu untuk identifikasi kasus kejahatan sebagai barang bukti yang tertinggal di TKP dan untuk identifikasi hubungan kekerabatan, seperti korban kecelakaan yang tidak dapat dikenali lagi. Aplikasi teknologi DNA dalam bidang kesehatan atau pengobatan yang paling terkenal adalah pengobatan pasien diabetes dengan insulin. Selain itu, dalam teknologi pertanian, aplikasi teknologi DNA yang semakin berkembang menghasilkan mutu tanaman yang berkualitas. Sekian video materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.